Viral, seorang guru di Sumbawa dilaporkan ke polisi dan saya baca di berita ada bahasa dituntut 50 juta. Kacau namanya Pak Akbar, subhanallah. Ini Allah. Jadi inilah potret bagaimana tenaga kependidikan di negeri kita dengan gaji seadanya, ya kan, mendidik siswa-siswi untuk berperilaku yang baik, memiliki moral yang baik, tapi tidak sedikit yang berakhir dengan laporan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haq qadrihi wa miqdaril azim. Ini lagi viral nih, muncul di Discover sampai di berita di handphone saya. Seorang guru yang bernama Pak Akbar di Sumbawa dilaporkan oleh siswanya dalam hal ini ya, karena melakukan dugaan tindak kekerasan. Begitu bahasanya. Kalau saya baca titlenya, Pak Akbar ini melakukan tindakan hukuman disiplin kepada siswanya karena siswanya ini tidak melaksanakan sholat. Nah, ini kan bahaya sekali nih, kacau ini kalau sampai naik ke sidik, ya kan, ditetapkan tersangka. Bahkan saya baca lagi sampai ada bahasa dituntut uang sebanyak 50 juta rupiah. Subhanallah. Sebelum kita lanjutkan, ini tanggapan siswa-siswi santri yang sedang belajar menimba ilmu di lembaga pendidikan di rumah saya terhadap kasus yang menimpa Pak Akbar ini. Nah, kalau ada guru yang dilaporkan karena menegur siswanya sholat, gimana yang melaporkan itu? Wah, itu wali murid gila. Saya tidak setuju dengan pelaporan itu, karena menurut saya peneguran Bapak Akbar itu benar untuk siswa menuju lebih baik lagi. Kacau. Pak Akbar yang dilaporkan gimana komentarnya? Menurut saya tidak setuju, karena seorang guru menegur seorang murid di sekolah adalah tugas seorang guru wajib. Guru Indonesia, Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu tanggapan dari siswa-siswa, dan saya tanya guru-guru dan siswa-siswanya satupun tidak ada yang setuju terhadap apa yang dilakukan oleh siswa tersebut yang melaporkan gurunya itu. Dan normatif kita mau tanya kepada siapapun jelas tidak akan pernah setuju, ya kan. Karena kalau saya baca ya kan di beberapa berita ya kan, bahwa Pak Guru Akbar dituntut 50 juta karena tegur siswanya tak salat. Sampai dia bilang uang dari mana katanya. Nah, bahwasanya ini berawal dari video yang diunggah, yang ditonton sampai 1,3 juta kali. Dituntut 50 juta Pak Akbar ini, dilaporkan oleh orang tua murid, ya kan. Berarti kalau orang tua yang melapor ini masih anak, sahabat-sahabat ya. Sehingga orang tua bertindak sebagai representatif dari anaknya atau wali dari anaknya, ya kan. Orang tua murid itu melaporkan lantaran dihukum muridnya ini karena tidak sholat. Nah, ini sedih sekali ya sahabat-sahabat, kacau. Karena kalau saya pribadi, dulu saya ingat masa-masa saya, masa-masa ngaji di surau-surau ya kan, masa-masa di pondok. Jadi sebuah kebanggaan kalau kita dipukul bahkan sama guru itu. Karena apa? Karena berarti ada perhatian dari guru terhadap siswanya, ya kan. Ini perlu menjadi catatan. Ini sudah mulai hilang sejak adanya undang-undang tentang perlindungan anak, sehingga dijadikan legitimasi untuk orang-orang tertentu untuk melakukan upaya hukum, bahkan tidak sedikit yang ujung-ujungnya berbau duit. Nah, ini sahabat-sahabat, saya sendiri saya tidak setuju ya, karena pertama, namanya guru, visinya dan misinya dan tugasnya lita'limihim, yaitu memberikan edukasi, memberikan
ilmu kepada siswa-siswanya. Toh kalau itu berupa disiplin itu untuk kebaikan siapa? Kalau ada hukuman yang berbau disiplin, untuk siapa itu? Ya untuk kebaikan siswanya. Kalau saya dulu pernah dicambuk sama guru, ya kan, karena kesiangan itu. Apa yang terjadi? Kita senang itu, ya Allah, berarti kita diperhatikan sama guru, ya kan? Daripada dibiarkan, kan, begitu kan. Makanya di akhir zaman ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tua, ya kan, menganiaya guru dan lain sebagainya. Penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, ya kan. Bahkan yang sudah sukses jadi pejabat-pejabatnya korupsi, ya kan. Bahkan yang baru polisi nembak polisi. Nah, itu perlu diidentifikasi tuh. Jangan-jangan zaman dulu waktu belajar ya modelnya model-model begini ini. Dia tidak memiliki adab kepada gurunya. Saya ingat pesan orang tua saya bahwasanya, ingat bahwasanya orang tua itu ada 3. Yang pertama yang melahirkan kamu, yang nomor 2 man allamakah, yang memberikan ilmu kepada kamu, dalam hal ini guru, dan yang ketiga man nakahakah, siapa yang menikahkan kamu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, seorang guru ini adalah merupakan orang tua bagi siswa-siswanya, kan begitulah. Makanya perlu Ta'limul Muta'allim, kitab itu diajarkan kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia untuk bagaimana siswa itu memiliki adab. Kalau bahasa kita, kalau bahasa secara universal, agar siswa itu memiliki etika, tata krama. Apalagi kita bangsa timur, orang Indonesia yang harus mengedepankan etika. Tentulah, ya kan, seorang guru yang di Sumbawa ini, Pak Akbar ini, memiliki cukup alasan. Apalagi itu bab yang sangat substansi sekali dalam agama, yaitu sholat. Jadi dipukul itu, ya kan, memang ada landasan hukumnya itu, ya kan, gitu. Nah, cuma begini sahabat-sahabat. Jadi sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, saya bacakan ya pasal yang kemungkinan akan disangkakan kepada Pak Akbar ini. Jadi di pasal 54 UU 35 2014 menyatakan dalam ayat 1 bahwa di dalam lingkungan satuan pendidikan, anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ini pasalnya, dan memang ancamannya memang tinggi sekali, ancaman hukumannya. Cuma yang harus digarisbawahi, klausul kekerasan fisik dan psikis. Kalau ini menurut saya dalam kasus Pak Akbar, apalagi ini berkaitan dengan sholat, kekerasan itu kan harus ada mens rea dulu, niat jahat kalau akan memang melakukan kekerasan. Dalam konteksnya Pak Akbar, ya kan, kalau saya meyakini 5000%, dia itu dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada anak didiknya agar anak didik ini disiplin dalam hal menjalankan perintah agamanya, kan begitu. Karena jelas dalilnya, innas sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi udah ditetapkan itu waktu-waktunya. Dah, ini wujud bagaimana Pak Akbar ini menegakkan disiplin terhadap anak-anaknya. Nah, itu kalau masih dilaporkan kebangetan, toh, ya kan, bisa kalau memang ada miskomunikasi penyampaian dari anak-anaknya, bisa orang tuanya datang ke Pak Akbar, ajak komunikasi, kenapa anak saya dipukul. Tentulah akan ada komunikasi antara Pak Akbar dengan wali murid, dijelaskan dengan baik-baik. Kalau ujuk-ujuk langsung lapor polisi, subhanallah. Kalau polisi tentunya nanti penyidik itu akan melakukan serangkaian penyelidikan normatif itu. Penyelidikan itu berdasarkan
ketentuan yang ada di KUHAP, Perpol, Perkaba dan semuanya itu. Tentulah nanti kalau ada 2 bukti permulaan bisa naik sidik berdasarkan gelar itu nanti kan, ketika naik sidik bisa ditetapkan tersangka. Nah ini kan kacau Pak nanti. Ya emang aturannya begitu, penyidik hanya menjalankan apa yang diamanahkan oleh undang-undang, melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Ya makanya kita doakan semoga Pak Akbar ini masalahnya cepat selesai dan penyidiknya juga pun diberikan kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk on the track dan juga bisa memilah dan memilih dan menentukan menstrea apakah memang ada niat jahat dari Pak Akbar ini. Kalau saya pribadi, saya yakinlah tidak ada niat-niat jahat, apalagi berkaitan dengan penegakan disiplin itu sampai melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus didefinisikan secara komprehensif dari banyak sekali tinjauan sahabat-sahabat. Jadi kalau seumpama kekerasan ini hanya diidentikan dengan memberikan hukuman memukul, memukul ini pun kategorinya banyak sekali. Pukulan itu untuk apa maknanya kan begitu kan? Untuk mendidik atau untuk apa kan begitu? Kalau seumpama disamaratakan, banyak orang masuk tahanan, ya kan? Jadi siswanya panggil, lo kamu ini melanggar le, sini, tak ambil lidi 1 gitu, tak dah masuk nanti kekerasan fisik dan psikis itu. Jadi ini harus benar-benar diterjemahkan dan dibahasakan dalam hal ini yang memiliki kompetensi, yaitu ahli. Semoga juga nanti ahlinya kalau toh ini naik ke sidik, ahli yang benar-benar kompeten di bidangnya dan dihentikan ini penyidikannya karena tidak ada unsur pidananya. Itu harapan saya. Saya seorang pengacara kampung, ya kan, seorang pendidik di kampung. Saya sangat tidak setuju dengan langkah wali murid yang demikian itu. Dan dengan ini saya nyatakan dukungan kepada Pak Akbar, dan saya siap bahkan bersama tim jika kita diperlukan untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap apa yang menimpa terhadap Pak Akbar ini. Jadi kepada Pak Akbar, semoga Allah menjaga panjenengan dan memberikan kesabaran pada panjenengan. Tetaplah menjadi pendidik dan tenaga pendidik yang ikhlas, dan tetaplah menebar kebaikan, dan jangan pernah panjenengan itu goyang atau surut semangatnya. Itu harapan saya, dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap persatuan guru yang melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum, dukungannya terhadap Pak Akbar. Demikian sahabat-sahabat, save guru Indonesia, save our responsibility. Jadi ayo kita jaga guru di Indonesia, pahlawan tanpa tanda jasa, dan jaga tanggung jawab kita untuk menjaga mereka. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.